Shalom Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita akan menyerahkan hidup kita sore hari ini kepada Tuhan. Semua yang datang sore hari ini yang mungkin berbeban berat, punya kerinduan, punya pergumulan, sedang sakit, apapun yang kita rasakan, mari kita serahkan kepada Tuhan. Karena ada kuasa, ada pengurapan di dalam rumah Tuhan, amin. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Bapa kami yang penuh kasih, Bapa yang kami percayai, kami berdoa Tuhan untuk setiap umat-Mu sore hari ini. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami, Engkau siap melawat setiap kami Tuhan. Kami bersuka cita karena Engkau alasan kami hidup, Engkau alasan kami kuat, Engkau alasan kami bersuka cita. Terima kasih Tuhan, hati kami begitu rindu Tuhan untuk menyembah-Mu. Hati kami begitu rindu untuk datang menghampiri Tuhan. Karena tidak ada kepuasan melebihi daripada saat kami ada di hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan semua yang melayani setiap jemaat-Mu sore hari ini. Juga iKids yang akan beribadah kepada Tuhan. Di dalam satu nama yang kami kenal. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kita semua yang percaya katakan amin. Haleluya, haleluya. Mari kita bangkit berdiri bersama Bapak Ibu Saudara. Ada sukacita dalam Tuhan.
kasih-Mu, ya dan amin. Yes, kami percaya kami hidup untuk Engkau. Kami hidup oleh Engkau Tuhan, dan untuk Engkau. Yes, kami gak bisa hidup tanpa-Mu Tuhan. Yes. Ku hidup karena anugerah-Mu. Ini pernyataan kami Tuhan. Tiada satu pun dapat ku
persembahkan penyembahan padanya Yesus. Ini kami Tuhan, ini penyembahan kami Tuhan. Yes, ini yang terbaik dari kami Tuhan. Kami bawa hidup kami Tuhan kepadamu. Yes, kami gak bisa hidup tanpa Engkau Tuhan. Kami hidup oleh anugerah-Mu. Yes, kami ada saat ini karena Engkau Tuhan. Yes, thank you Lord. Kami gak bisa dengan kekuatan kami sendiri Tuhan. Kami butuh Engkau. Pegang tangan kami Tuhan, pegang erat kami. Jangan pernah lepaskan kami Tuhan. Yes, kami butuh Engkau Yesus. Yes, kiarararabayarase. Oh, kiarararabayara, kiarararabayarase, kiarararararararara. Oh, haleluya, haleluya. Kau baik, Kau baik, Kau baik. Yesus, Kau teramat baik. Kiarararabayarase. Kiarararabayar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 
Bapa mendengarkan firman-Mu, Kau berkati hamba-Mu. Terima kasih Yesus, biarlah Engkau yang berbicara kepada kami Tuhan. Kami siap Bapa untuk dibentuk Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya katakan amin. Silakan duduk kembali. Baik, shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya tidak akan menyampaikan firman Tuhan hari ini karena hari ini kita kedatangan tamu, ya. Ini tamu agung ya. Itu sebabnya saat ini kita akan diberkati melalui pelayanan Bapak Pastor Cornelius Samuji. Ya, saya di awal ini saya hanya memperkenalkan cukup sekian saja dulu ya. Nanti saya akan perkenalkan selanjutnya. Ya,
Saya mengundang Pastor Cornelius bisa maju ke depan. Mari beri tepuk tangan. Shalom semuanya. Shalom. Puji Tuhan, satu kebahagiaan bagi kami kita kalau sore hari ini kami bisa bersama-sama dengan keluarga. Sebetulnya nggak komplit, belum komplit keluarga saya karena satu ada di rumah. Saya punya istri yang tadi saya puji kok cantik sekali. Senyum dong. Yang berdiri dong. Hadap ke sana. Wah, ini luar biasa ini. Ini istri yang setia. Makanya tadi ketika ada pujian saya juga bergumul. Bergumulnya adalah ini semangat, saya tepuk tangan ketukannya wah salah-salah. Karena yang menjadi masalah adalah pada saat di sini nggak ada masalah, nanti pulang pasti akan masalah. Dia bilang, Papa enggak usah tepuk tangan. Dia jawabannya, jangankan nyanyi, suaranya pelan aja nanti. Jangankan nyanyi, tepuk tangan aja, you palsu, apa itu fals katanya. Jadi lebih baik saya hanya menyanyi di dalam hati dan kami percaya bahwa sekalipun mungkin saya katakan bahwa sekalipun suara saya kurang bagus di sini, tetapi kalau dengan hati di sana itu waduh mengatakan Tuhan bahwa itu pujiannya. Kalian boleh suaranya bagus, tetapi kalau dengan hati di sana juga akan fals. Tapi lebih baik suara di sini kurang bagus, tapi kalau bisa di sini bagus dan juga dengan hati maka di sana akan jauh nilainya itu A++, Saudara. Kemudian ini anak saya dua yang ikut, silakan berdiri. Nah, cuicit menghadap sana, menghadap sana dong. Ya, nah yang satu jangan diganggu. Kalau yang satu boleh dah diganggu. Ya, karena yang satu sudah rupanya ada rantai yang mengikat sehingga rasanya berat sekali. Nah, silakan dulu. Yang satu ada di Mataram yang pertama, jadi sebetulnya dia pengen ikut tetapi karena pekerjaan yang nggak bisa ditinggalkan, dia nggak mau harus tinggal menjaga gawang di rumah sembari pekerjaannya memang nggak bisa ditinggalkan. Ya, nah ini nomor 2 namanya Peter dan ketiga ini adalah Joel. Jadi Bapak Ibu yang punya putri, yang belum ini sekaligus promosi masalahnya. Tapi dengan catatan satu boleh ini. Boleh diganggu dah kalau gitu. Ya, tiga-tiganya ini laki. Jadi satu ini luar biasa. Yang satu namanya Willy itu luar biasanya jarang ada di rumah. Yang kedua begitu setianya, rumah akhirnya nggak pernah pergi, namanya adalah Peter. Nah kalau yang satunya setia dengan orang tua, kemanapun orang tua itu, kalau boleh ke kamar mandi pun sebetulnya dia akan ikut, namanya Joel. So ini anak saya. Nah puji Tuhan, ini ya saya kebahagiaan, saya mungkin jujur ini nanti Pastor John akan memperkenalkan, tapi nggak ada salahnya saya mempertegaskan dulu. Nanti yang lebih dalam ini, saya akan besanan dengan Pastor John. Nah, makanya ini, nah, saudara bayangkan ini, dia diam, grillnya katanya gerakannya gerakan bawah tanah. Saya pun juga dikejutkan secara surprise ketika datang Pak, langsung hebat anak saya ini. Dia sulit untuk tersenyum, tetapi sekali tersenyum memikat saudari Mega. Ini luar biasanya di situ. Waduh, bayangkan saudara, senyumnya bisa menggetarkan, melebihi getaran tsunami karena melewati 2 gelombang, 2 lautan, yaitu Selat Lombok dan juga Selat Bali. Itu luar, dan itu selat laut lepas. Bali itu sekalipun kecil perjalanan ke menyeberang hanya 25 menit, tetapi itu ganas karena di situ ada pusaran. Tetapi anak saya rela dan berjuang bisa mengarungi 2 lautan dan akhirnya bisa ini. Waduh, getarannya itu luar biasa sampai di Semarang dan bisa sampai membawa saya di tempat ini. Ini luar biasa, saudara. Tapi saya berkata bahwa dalam perjalanannya itu gimana tuh kan, saya bilang. Ya memang ada prosesnya,
dibangun mungkin sejak berapa tahun yang lalu, cerita ke saya, Pak, saya itu loh, saya sampai tak dudukkan. Kalian membuat shock. Kemudian sharing, sebetulnya enggak, harusnya Papa enggak shock. Saya sengaja saat ini saya kasih surprise karena sebenarnya perjalanannya cukup panjang. Ada kalanya memang melalui proses yang panjang, liku demi liku kehidupan, itu satu perjalanan yang panjang sehingga dia bisa mulai menyatukan hati, sepakat untuk mengatakan, aku mencintai kamu, dan tadi malam dideklarasikan dalam bentuk tunangan. Tangannya diginikan, tadi malam ada semua. Mana? Supaya enggak diganggu itu. Mana? Ya. Saya bersyukur, saya terhibur. Kenapa? Anak saya pemalu, tetapi yang satu calon menantu malu-maluin. Ini masalahnya. Ini yang luar biasa, saudara. Ya memang ada kalanya saya bersyukur di dalam perjalanan kehidupan. Mungkin siapapun kita, bahwa dalam kehidupan pasti ada masalah. Pernah kok sambung tapi lost. Terus akhirnya kok sambung lagi. Itulah perjalanan. Sehingga ada kalanya mengalami kerikil-kerikil tajam, mengalami satu kekrisisan di dalam kehidupan. Tetapi mau saya katakan hari ini, bahwa ada kabar baik yang ingin saya sampaikan, bahwa Allah itu hadir juga di tengah-tengah krisis kita. Amin. Allah itu hadir, dan Allah itu selalu ada dan selalu ada. Dan hari ini yang ingin saya sampaikan, ini merupakan kabar baik bagi kita bahwa Allah hadir di tengah-tengah krisis kita. Apapun keadaannya, kita jujur bahwa setiap kita pasti punya masalah, betul? Setiap kita masing-masing, entah itu kecil atau besar, tetapi namanya masalah itu adalah tetap masalah, dan setiap masalah pasti diperlukan solusinya. Dan gereja harus menjadi problem solver dari setiap masalah itu. Karena di dalam gereja ada Yesus Kristus di dalamnya. Itu alasannya saya mau katakan, apa artinya ibadah kalau tanpa ada Yesus hadir di tengah-tengah saat ini. Ada orang mungkin mau ibadah hanya mungkin karena sungkan dengan pastornya kalau nggak hadir di telepon nih. Apalagi kalau jemaat di Mataram, saya hampir hafal satu-satu. Saya absen, lu itu kok nggak ada kemarin. Datang lagi, nah minggu kemarin kemana ini? Tak suruh berdiri lagi. Makanya di sana itu jemaat di Mataram itu kalau pengen, jemaat yang satu dengan yang lain, kalau ada jemaat baru nanti sabar ya. Yang menguatkan itu adalah jemaat, bukan gembalanya. Menguatkan, nanti sabar kalau ada pastor itu ya. Kalau mungkin kalau saya jadi jemaat ketemu pastor model saya gini, mungkin besok gua enggak mau lagi ibadah di tempat ini. Kenapa? Unik pastornya. Bawel, cerewet, enggak karu-karuan. Tetapi yang unik itu adalah yang indah, saya katakan saudara. Saudara kekasih dalam Yesus, saya katakan bahwa Allah ada kabar baik. Bahwa Allah hadir di tengah-tengah krisis kita. Apapun masalah Anda, seperti tadi Ibu Gembala menyampaikan, yang punya masalah sakit penyakit, setiap kita punya masalah. Kalau Anda hari ini mengalami hal yang sama, persoalan dalam hidupmu, dalam usahamu dan keuanganmu, rumah tanggamu, yang mengalami dalam titik nadir yang terendah atau mungkin mengalami penurunan, mau saya katakan, Allah tidak tinggal diam, dan Allah itu hadir dalam kehidupanmu dan ada di tengah-tengah masalahmu. Dan Allah bukan kurang pendengaran, dan Allah tidak pernah tuli, dan Allah itu selalu mendengarkan, menyendengkan telinganya pada saat kita berseru kepadanya. Di dalam 2 Raja-Raja, mau saya katakan, pasal yang keempat, dikatakan firman Tuhan, salah seorang ini, mulai dari ayat pertama, salah seorang dari istri-istri para nabi, mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, hambamu, suamiku, sudah mati, dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua anak-anakku menjadi budaknya. Saudara perhatikan di sini. Ada masalah yang dihadapi. Jangan berpikir bahwa orang Kristen nggak punya masalah. Dan di sini ada bagian dari hamba Elisa. Dan Elisa itu adalah seorang nabi. Kalau bicara tentang nabi, dia menjadi penyambung lidah Allah. Dia sebagai pelihat tahu apa yang ke depan yang akan terjadi. Dan saat itu ada anak buahnya, kasarnya itu, yang saat itu meninggal. Istri mengatakan, hambamu suamiku sudah mati, dan engkau ini tahu bahwa hambamu ini takut akan Tuhan. So, yang menjadi masalah di situ,
Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua anak-anakku menjadi budaknya. Ini masalah besar. Saya nggak tahu sejauh mana latar belakang, mungkin dia kaya dulunya. Tetapi setelah ditinggal suaminya, dia bukan hanya ditinggal suami saja, tetapi suaminya meninggal, meninggalkan juga hutang. Sudah jatuh tapi tertimpa tangga lagi. Ditambah lagi dikatakan bahwa anak-anakku ini, orang ini untuk mengambil kedua anak-anakku menjadi budaknya. Tradisi kalau kita melihat dalam perjanjian lama, bahwa menurut hukum Musa, kalau seseorang punya hutang, dikasih waktu jangka sampai 6 tahun. Nah kalau sampai 6 tahun itu belum bisa melunasi, maka mau nggak mau dia harus membayar, dan wanita pada hukum itu, dia akan seperti properti, seperti barang yang bisa diambil, kalau belum bisa lagi anak-anak yang ada akan menjadi garansinya dan jaminannya. Dan selama itu, kemudian baru 6 tahun setelah itu baru mengalami pembebasan yang disebut dengan tahun Yobel. Menunggu dia akan menjadi budak, tidak dibayar karena dia menjadi miliknya. Ini yang menjadi masalah. Jadi wanita ini luar biasa dalam kehidupannya, ketika dia datang kepada Elisa, kepadanya, apakah yang dapat ku perbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa yang kau punya di rumah. Berkatalah perempuan itu, hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah kecuali sebuah buli-buli berisi minyak. Coba perhatikan di sini saudara, ketika ada masalah, banyak tawaran duit. Masalah yang dihadapi oleh wanita ini, yaitu suami, hutang belum dibayar, dan juga kalau tidak anaknya harus diambil. Saya tidak tahu, mungkin Anda mengalami nggak sama dengan wanita ini, tetapi prinsipnya bahwa mungkin kita mengalami kesulitan. Dalam usahamu, dalam pekerjaanmu, dalam keuanganmu, mungkin kau diperhadapkan dan berlilit-lilit sehingga engkau tidak bisa bergerak dan terikat. Bahkan ketika Pastor John datang kunjungan, sudah tahu seperti itu masih tanya lagi, kamu punya apa? Waduh, ini pastor itu gimana toh? Oh, aku sudah tahu bojoku, itu bojo ya, betul. Bojoku baru mati loh, mati, betul, mati itu kasar ya, mati. Ya meninggal. Serem, saya agak takut kalau saya benar ya, takut ini dengan istri saya. Dulu suaranya kan antara nadanya itu apa gitu saya bilang. Bapak Ibu nggak peka, karena saya sudah bergaul sekian lama, hanya kata-kata itu saya peka ini. Suami yang baik adalah peka terhadap suara istri. Belum berkata lagi apa ya, gini sudah peka saya. Ini hebatnya istri saya. Tapi dia bersyukur, hebat suami saya karena peka terhadap tanda yang saya berikan. Ini luar biasanya. Ketika datang mulu, Pastor John itu gimana sih? Masa nggak tahu, baru minggu yang lalu suamiku meninggal. Tahu ninggali hutang di sini, saya nggak tahu karena nggak dicatat di situ apa hutang disebabkan karena apa atau digunakan untuk apa. Yang jelas di sini dijelaskan bahwa mereka berhutang. Sehingga dia belum bisa membayar, maka penagih utang datang dan dia mengatakan bukan hanya janda ini tetapi kedua anaknya harus sebagai jaminan. Nggak gampang. Kita kan ini Pak Pastor John bilang waktu ngomong iya dah. Tak bawa dia tadi beliau bilang, waduh ini sebetulnya saya berat. Ini barang yang berharga bagaikan mutiara kepunyaan saya yang saya jaga. Mulai dari belum bisa berjalan, saya ajar berjalan dan sebagainya dan sebagainya. Rasanya berat, harus melepaskan. Dipikir anak saya bukan barang yang berharga. Untung tadi malam saya nggak debat. Hei Pastor John, pikirnya anak saya nggak berharga. Justru anak saya itu berharga bagaikan emas. Diam itu adalah emas. Nah, lagi itu saya bilang. Ini luar biasanya saya bilang nih. Ya karena sesama pastor kan nggak boleh berantem gara-gara gitu. Ya just oke dah. Ya saya hanya sepatah kata Pastor John ya saya terima aja dah.
Ya terima deh. Karena saya pendatang. Nah ini kan jadi masalah untuk gini nanti ya. Sesama pastor kan nggak boleh buat masalah. Nah, tetapi ini masalah bagi saya. Ketika ini kita diberhadapkan banyak hal, problem, masalah demi masalah. Tapi pertanyaannya, apakah ada solusinya bagi kita? Ini yang menjadi masalah. Setiap problem, apa solusinya? Kemudian ada slogan mengatakan Begadean. Jadi kan banyak orang yang, pernah nggak Bapak Ibu ke situ? Begadean. Siapa yang pernah angkat tangan? Kagak ada yang berani kan karena ada pastor John. Kenapa kau hutang kamu? Nah kan gitu. Nah coba Pegadaian mengatakan, menawarkan Pegadaian mengatasi masalah bukan berarti tanpa masalah. Justru menjadi masalah dari situ. Pada saat mengambil barangnya tanpa masalah tetapi bulanannya akan menjadi masalah, betul? Nah kalau toh Anda mengalami itu, apa yang Anda perlukan untuk dapat melalui krisis ini? Apa? Coba di sini, yang mau saya katakan bahwa yang harus ini, yang kita perlukan, yuk kita belajar. Seperti apa yang hamba Elisa mau. Fokus dengan apa yang ada padamu. Walaupun hidupmu berada di dalam krisis. Dalam titik nadir yang terendah. Ketika dia mengatakan, hamba itu mengatakan, apakah yang dapat ku perbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumahmu. Ini pendeta kok enggak peka ya? Tapi dikatakan, berkatalah perempuan itu, hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah kecuali sebuah buli-buli berisi minyak, saudara. Coba perhatikan wanita ini, di latar belakangi, ungkapan-ungkapan seperti ini, aku enggak punya apa-apa, kecuali hanya minyak, toh hanya satu buli-buli dan mungkin sedikit, apa artinya? Wanita mengalami pesimis, dia hanya melihat kekurangannya, kelemahannya, dan dia merasakan bahwa ketidakmampuannya, dia mungkin berkata, kalau toh itu aku jual, belum tentu mencukupi hutang-hutangku. Toh anak saya juga akan masih disandra. Anak saya akan menjadi budak mereka. Seringkali bahwa kita, ketika kita menghadapi masalah, persoalan dalam rumah tangga, kehidupan kita, keuangan kita, atau pekerjaan dan sebagainya. Seringkali fokus kita pada kekurangan kita. Fokus kita kepada apa yang tidak kita punya. Fokus kita kepada apa yang telah terhilang. Bukan fokus kepada apa yang saat ini ada dalam diriku. Apa yang saat ini, apa yang aku punyai. Apa yang saat ini aku miliki. Mungkin sesuatu yang kecil menurut kita tidak berarti. Untuk mencapai langkah 1 mil dimulai 1 langkah, saudara. Kita melihat bagaimana apa artinya tongkat yang kecil. Pada saat Musa disuruh oleh Tuhan hanya dibekali dengan 1 tongkat yang kecil. Apa artinya tongkat kecil untuk membawa ribuan bangsa Israel? Dan di depan itu masalah besar. Dan di belakang masalah mengejar. Seakan-akan gak ada solusi. Dan kemudian mulai bangsa Israel berteriak, berseru-seru. Hei Musa, kalau toh memang engkau membunuh, kenapa harus seperti ini caranya? Lebih baik aku balik di sana. Seringkali kita mau berada di dalam zona yang nyaman. Tetapi kalau ingin engkau berhasil, ingin diberkati, ingin melihat langkah demi langkah, mujizat demi mujizat, langkah awalnya engkau harus mau melangkah. Sekalipun secara kasat mata engkau tidak bisa melihat, tetapi dengan iman. Ingat tongkat yang kecil, mana mungkin bisa dipakai untuk membelah laut, tetapi persoalan tangan yang kecil itu ada di tangan siapa? Saudara coba perhatikan ketika Yesus setelah pelayanan. Ribuan orang, bahkan dicatat 5.000 kakak yang mengikutinya. Belum anak-anaknya. Berarti kalau suami istri, dari 5.000 berarti sudah 10.000, belum anak-anaknya. Sepanjang jalan mengikuti dia kelelahan. Dia bahkan dia kelaparan. Ketika Yesus mengatakan, mereka lapar. Bahkan Yesus mengatakan, itu harus kamu beri makan. Tetapi murid-murid yang selama ini bersama-sama dengan dia. Yang selalu mendengar pengajarannya. Yang selalu melihat mujizat demi mujizat.
Bahkan pada saat dia menyeberangi, masuk ke danau, ada gelombang yang begitu besar. Dan dia melihat bagaimana Yesus menghardik itu. Dan dia juga bisa melihat bagaimana orang yang sakit disembuhkan. Di mana dia melihat bahwa orang-orang dirasuk setan itu dibebaskan. Tapi pada saat mengalami krisis, dia berkata, dengan berbagai reason dan berbagai alasan mengatakan bahwa hari sudah malam. Kalau aku turun, toko-toko mungkin sudah tutup. Apa artinya? Dia mengatakan kalau enggak suruh pulang saja. Tetapi Yesus dengan tegas beri dia makan. Kemudian ada seorang anak kecil. Apa artinya berapa roti? 5 roti dan 2 ikan. Kalau tadi dikatakan, oh ini anak kecil yang rela mengorbankan miliknya. Kemudian dikasihkan mengatakan, nah ini apa artinya? Hanya 5 roti dan 2 ikan, tidak mungkin cukup. Saudara yang kekasih dalam Yesus, coba murid-murid yang setiap hari bersama dengan dia melihat mujizat demi mujizat. Tetapi pada saat mengalami krisis, dia juga mengalami masalah. Dia mengatakan apa artinya 5 roti dan 2 ikan. Tetapi persoalannya apa yang terjadi? 5 ditambah 2 dibagi 5.000 sama dengan berapa? 12. Seringkali bahwa kita selalu melihat masalah kita. Seringkali fokus kita kepada kekurangan kita. Apa yang tidak miliki. Seringkali melihat apa yang diorientasi kepada orang yang dimilikinya. Lupa bahwa setiap kita punya sesuatu yang bernilai. Punya sesuatu yang berharga. Mungkin bagi kita kecil, tapi kalau kecil itu disembahkan ke tangan Tuhan, itu akan menjadi besar, amin. Mau saya katakan sering kepada jemaat lain. Kadang-kadang anak muda-muda saya pengen, kamu bisa. Banyak orang pintar, saudara. Tetapi enggak punya hati. Nah saya enggak pintar nyanyi, tapi punya hati. Pusing amat dah, saya enggak terganggu oleh opini orang lain. Tetapi persoalannya setelah nyanyi selesai, pastor kalau nyanyi kan keras-keras, rupanya juga mengganggu. Kalau saya enggak nyanyi, loh pastornya aja enggak nyanyi, enggak tepuk tangan, dia enggak nyadari kekurangan saya. Tetapi karena selalu saya tidak mau melihat kekurangan saya enggak mau pesimis, hanya melihat kekurangan saya, kelemahan saya melihat apa yang ada di dalam diri saya punya suara, saya punya mulut, saya punya tangan, saya bisa angkat tangan dan saya bisa bersuara. Kalau itu saya persembahkan ada di tangan Tuhan, itu sangat berarti dan berharga. Yuk saudara-saudara semua yang ada di sini. Mungkin engkau enggak ahli seperti Bang siapa ini? Bang Nugroho. Nah, enggak ahli gini. Atau mungkin pemain, mungkin hanya bisa memetik tank 1 gitar seperti saya. Tetapi kalau itu engkau berikan, dan itu yang engkau punya, itu akan berarti. Seringkali kita menunggu mau terlibat di dalam pelayanan. Tunggu dulu pastor, kalau sudah saya mahir. Ya kalau enggak mati dulu. Hati-hati loh, bener loh. Hati-hati. Setelah mau mahir tinggal 2 hari, mati enggak jadi. Hati-hati, saya enggak nakut-nakut loh, bisa jadi loh. Ya, makanya pada saat beberapa tahun yang lalu, saya mengalami kelemahan tubuh, terjepit saraf saya, hampir 6 bulan lebih saya enggak bisa jalan, hanya aduh. Tetapi saya enggak mau menyerah. Jemaat kita saya mulai pakai tongkat. Ya, tapi saya enggak mau nyerah, toh saya masih bisa berjalan. Sakit, tapi saya masih bisa bersuara. Ada kursi saya duduk. Saya enggak melihat kekurangan saya. Saya enggak melihat kelemahan saya. Tetapi saya optimis. Pasti Tuhan sembuhkan dan Tuhan pulihkan. Dan saya mengalami mujizat Tuhan yang luar biasa. Hingga kalau saat ini. Makanya Om carikan besok kemarin. Pesawat kemudian tiket kereta. Saya tanya dulu berapa jam. Karena si Doni mengatakan, Bapak enggak usah naik yang jam 1. Karena itu nanti enggak bisa diatur kursinya. Akhirnya Kak cari yang bagusan. Ini bukan sok pendeta gaya loh ya. Nanti pastornya di sana gaya sekali. Bisa saya jalan kaki aja bisa kok. Tapi enggak mungkin toh Lombok sini saya suruh jalan kaki. Kapan sampainya enggak jadi dah tunangan kalau gitu. Cari percepat gitu. Karena anak saya itu sudah hatinya bergelora. Bener, tadi malam karena saya nginap di Doni. Ya. Kemudian telepon gini, Pak. Gimana ini sudah di telepon ini gimana?
Kalau enggak saya nyari naik gokar saya. Gebelet bener anak saya. Saya bilang, Dek, yang ngantarkan itu papa. Berani dia bro. Udah kan ada Yoel. Jadi anak saya itu anak-anak pemberani. Dia mau jalan dengan berani. Saya bilang tunggu sebentar. Inilah hebatnya anak saya. Ini yang luar biasa. Jadi mau saya katakan bahwa ketika dalam kondisi kelemahan, seringkali kita fokus kita pada kekurangan kita. Fokus kita pada kelemahan kita dan melihat kelebihan orang lain, tidak tahu dan tidak menyadari bahwa kita punya potensi yang luar biasa. Sekecil apapun potensi, yuk kita buat, lost potentialmu. Kembangkan potensimu di situ. Apapun keadaanmu, setiap orang Tuhan kasih talenta. Dan itu kembangkan ketika engkau punya potensi dan engkau pendam. Berikan apa yang terbaik untuk Tuhan. Mungkin bisa WL, bisa apa saja. Bisa Asher. Asher itu menentukan loh. Kalau Ashernya mungkin seperti saya, jemaat besok gak mau datang. Bener katanya. Loh, kamu sama siapa? Loh kemarin kok gak ada? Walah. Kalau senyum coba, kalau Ashernya seperti Mega, makanya saya bersyukur ini calon Asher di sana itu. Oh jemaatnya pasti akan bertembang, kenapa? Orang datang, dia belum datang, orang masih jauh turun dari mobil, dia sudah senyum dulu. Wah ini calon mantunya pastor, ini gila atau apa? Itu yang paling bahaya. Saudara, iya saya katakan. Nah, coba perhatikan di sini, apa yang ada. Dia selalu melihat kekurangannya, harusnya kita fokus apa yang ada dalam diri kita. Dalam kondisi krisis apapun kita berada dalam titik nadir, ada sesuatu yang berarti. Jangan membatasi kuasa Tuhan. Itu yang seringkali terjadi. Bahwa Tuhan selalu dia tanya, apa yang kamu punya? Kabar baik hari ini kalau seandainya Tuhan, ini saya katakan, apa yang kamu punya? Gak mungkin engkau gak punya apa-apa. Pertama punya hidup yang Tuhan berikan. Dengan hidupmu apa yang kau persembahkan, berikan. Kalau itu memang terbaik. Berikan kalau itu. Apa yang bisa engkau kerjakan, Tuhan tidak pernah meminta apa yang tidak ada padamu. Tuhan tidak menuntut dan meminta apa yang tidak bisa engkau kerjakan. Tuhan tidak pernah maksa engkau apa yang tidak engkau punya. Tetapi Tuhan berkata, apa yang kau punya. Maka engkau akan bisa melewati krisis itu. Amin saudara. Ini saya nggak tahu, biasanya saya korbannya itu paling lama. Nah ini harapannya ada timernya enggak? Oh lah itu, kalau gitu berhenti aja saya. Nah, ini. Atau berhenti aja kan. Iya. Kok saya lagi Tuhan melalui saya berbicara kok dibatasin. Lupanya lebih berkuasa jemaat daripada firman Tuhan. Ini hebatnya jemaat yang ada di sini. Ini, saya semakin takut sama Pastor John. Untung sudah ada ikatan mau jadi besan, sudah. Yang kedua bahwa solusinya adalah tetap taat melakukan walaupun dalam keadaan krisis. Jangan berhenti. Stoplah melihat masalah itu. Berhentilah masalah itu, jangan dikuasai hidupmu oleh masalah itu. Tetapi ketika mau berhenti, tataplah ke depan. Ada tangan Tuhan yang terulur. Ada tangan Tuhan yang dahsyat. Dan Allah itu adalah Allah El Shaddai yang telah menolong Abraham. Yang dimana bertahun-tahun, hampir umur 90 dan 100. Dia belum punya keturunan dan mengatakan, akulah Allah El Shaddai. Yang dengan tangan kuat kuasaku. Aku mampu mengadakan, membuka kandungmu, membuka rahimmu yang mungkin tertutup. Kalau Tuhan yang membuka, tidak ada seorang pun bisa menutup. Kalau Tuhan yang menutup, tidak ada satu orang pun yang bisa membukanya. Amin. Sekalipun kondisi engkau lemah dan lihat, saya katakan tetaplah lakukan. Taat. Anak saya selalu, taat itu memang berat. Anak saya 3. Kalau ke kamar mandi, kadang air itu setelah mandi, itu kalau bisa dimatikan kerannya. Sampai bunyi glodok. Itu siapa yang ini? Wah tadi Willy Pak, kok beribu-ribu kali diajari. Masa Anda anak pendeta kok bebal sekali? Gitu. Ya kan gitu kan, diajar beribu-ribu kali. Bukan ngerti, bukan nggak ngerti, dia ngerti. Dia tahu.
Tapi nggak mau melakukan, itulah namanya bebal. Makanya jemaat ada di sini, kalau udah diajar beribu-ribu kali oleh pastor di sini, yuk ikut care group, yuk ikut doa, udah ngerti bahwa doa itu besar kuasanya. Diajar doa nggak mau, saya nggak ngatakan kalian bebal loh. Tapi kan saya katakan kalau orang sudah diajar beribu-ribu kali ajaran, nggak mau melakukan, ngerti tapi nggak mau, itu namanya bebal. Amin. Halo. Ya, ini yang saya katakan ya. Jadi coba perhatikan di sini. Lalu berkatalah Elisa, pergilah mintalah bejana-bejana dari luar, daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedih. Ini hamba Tuhan Pastor John itu aneh sekali. Yang aku perlukan itu uang untuk menebus anak saya, yang perlukan itu uang untuk melunasi hutang. Lah kok disuruh malah ke tanda buat malu saya ini Pastor John ini. Saya taruh di mana? Penagih datang kemudian yaudah kamu pinjam apa buli-buli yang di tetangga-tetanggamu, bejana-bejana itu. Lah ini gara-gara ditinggal mati suaminya, utangnya banyak, jadi gila loh. Ngumpuli apa? Bejana-bejana itu. Untuk apa? Tapi coba perhatikan di sini. Apa yang dilakukan di situ? Dia dia melakukannya. Ini luar biasa. Ketaatannya dibuktikan ketika Elisa dikatakan menyampaikan pesannya dan wanita janda ini melakukan apa yang diperintahkannya. Gak gampang loh. Makanya anak saya ketika taat memang sulit, tetapi taat itu berkatnya, besar berkatnya. Amin. Besar berkatnya, Bapak Ibu masih katakan, kalau Pastor John minggu kemarin kemana ya? Untung lemah lembut, saya sepanjang 2 hari seperti berlawanan arus. Dia ini Pastor John lembut sekali. Loh saya gak sabar kalau gitu. Loh kalau ngomong dulu lah, saya bilang, kemarin kemana? Ngapain gak gereja kamu? Jadi kalau saya ada kunjungan jemaat, udah dia siap pastor, enggak apa-apa dah siap, saya siap dimarahin. Jadi jemaat sudah kebal mentalnya itu. Tapi kalau datang pikirnya ada 2 hal, doakan karena masalah atau marah-marah karena enggak ke gereja. Lek Pastor John kan enak lembut, halo salam, nah itu Pastor John kan. Tadi ngomong lek saluman apa, datang, itu ada pastor itu, apa ini? Sebelum ngomong sudah disambut, kemarin ada ini pastor, saya kan ada ini. Saya enggak tanya tentang itu, tetapi dia memberikan jawaban terlebih dahulu. Syukur jemaat yang ada di sana peka. Dan saya enggak tahu jemaat di sini peka enggak. Itu yang menjadi masalah. Masa harus diteleponi? Gembala dan domba yang baik, domba itu mendengar suara gembalanya. Ingat kalau gembala sekarang, dombanya ada di depan, kan gitu kan. Digiring, kalau dulu zaman perjanjian lama, domba itu ada di belakang. Gembalanya. Makanya bagus domba-domba perjanjian lama itu. Ngikuti suara gembalanya. Gembalanya enggak telepon-teleponan. Hanya membawa tongkat, kemudian sambil berjalan, naah. Dombanya manut-manut, ngikutin semuanya. Ini. Kemudian mulai lihat lagi, menghitung 1, 2, kok kurang 1. Dia berubah mencari. Ada yang terjepit. Gembala mulai mengulurkan tongkatnya. Ada yang sudah capek, mengulurkan tangannya kemudian. Ada yang terluka, mulai membalut kakinya. Kalau domba zaman perjanjian baru, bahkan domba modern saat ini, luar biasa. Padahal domba enggak dibarengi, kenapa? Dengan Tuhan enggak di domba itu, tidak dikasih apa itu? Apa itu? Tanduk. Tapi luar biasanya domba masa kini bisa nandukin gembalanya. Itu hebatnya saya. Itu bukan kekurangan, itu kelebihan daripada domba masa kini. Itu hebatnya saudara. Makanya saya bersyukur Tuhan, domba-domba sekalipun enggak ada tanduk, tapi bisa menyakiti gembala. Itu lebih parah sakitnya. Kalau domba nggak ada ini kan nggak puas kan. Kalau yang ada tanduk sekali cek gitu udah tusuk 2, tek. Lah itu kan nggak kena balik lagi, balik lagi. Malah kemeng lebih baik ada tusuknya itu, ada tanduknya, cek langsung dah gembalanya mati kagak apa-apa dah.
Lah itu berulang-ulang kali gembalanya mundur, srodok lagi. Belum domba yang dari sana, srodok lagi. Akhirnya masuk angin gembalanya. Makanya banyak gembala-gembala mulai stres itu, dosa besar loh itu domba itu. Karena apa? Kalau mengerti, aku harus mengatakan kalau engkau mengerti berbuat baik tetapi enggak melakukan saat itu engkau dosa. Bukan saya loh yang ngomong. Kalau engkau mengerti tentang hal yang baik tetapi engkau enggak melakukan. Dosa bukan hanya absen, bukan karena membunuh, bukan karena berzina, tetapi tidak hadirnya hakikat Allah, sifat-sifat kasih Allah di situ. Sesungguhnya kita sedang meleset dari sasaran Tuhan. Dan itu adalah dosa. Dan saya tidak mau. Dosa itu ada tetap dosa. Makanya Kak, kapan tuh masak nasi ini, apa itu? Sayur asem ya. Sayur asem apa ya? Ke istri saya, yang masak sayur asem. Saya apa? Jipan sama kacang panjang sama kacang itu. Tak lihat. Loh, nggak mungkin, kemudian sudah dipotong-potong. Panjangnya seberapa? Udah dipotong loh, kacang panjang. Tapi sekalipun dipotong-potong, kacang panjang tetap kacang panjang. Nggak mungkin Bapak Ibu nyasuk sayur asem, sayur bening, udah ini kacang panjang jangan dipotong. Masukkan kemudian makannya, kan tidak mungkin kan? Tidak mungkin. Tetapi mau saya katakan dosa adalah dosa. Peduli amat kecil atau besar kalau bicara tentang dosa, meleset dari standar Allah, dari sasaran Allah. Dan disinilah janda ini mulai memahami pesan daripada hambanya, dari Elisa. Ketika mulai sadar, waktu itu mungkin kumpulkan bejana itu, untuk apa lagi? Tetapi yang luar biasa, dia obey, dia taat, dia ngumpulkan. Dan apa yang terjadi saudara? Kok cepat, kok bisa cepat dapat? Enggak gampang loh. Kalau dia enggak baik dengan tetangganya, enggak mungkin cepat dapat. Dan ini mau saya katakan, ini luar biasanya IFGF. Jadi ketika Anda beribadah di IFGF, jangan hanya sebagai pendatang, tetapi berakarlah dan bertumbuhlah di situ. Dan ikutilah komunitas-komunitas yang ada, termasuk melalui care group yang ada. Ketika Anda belum bergabung, bergabunglah di situ, Anda akan mengalami sesuatu hal yang luar biasa. Anda akan bisa bertumbuh, berakar, dan berbuah di dalam segala hal di situ. Amin. Semua terlibat di iCare Group ya. Ini luar biasanya. Kecil bukan berarti tidak membawa dampak, saudara. Jadi jangan merasa, aduh aku kan jemaat yang kecil. Gereja mula-mula tidak langsung dimulai dengan besar. Dengan 1-2 orang berkumpul dalam nama makin hari makin besar. Dan untuk menjadi besar apa? Lihat masing-masing potensi yang ada dalam hidup. Berikan yang terbaik. Aku bisa kunjungan. Aku bisa membawa orang. Saya katakan di jemaat ini enggak tahu saksinya. Selalu tak lantangannya. Setiap satu ini mentoring 2 orang. Lalu kita doakan minggu besok. Setiap minggu hampir ada orang anak-anak baru. Kemudian saya katakan, ini besok bawa. Saya tidak peduli pokoknya bawa. Bawa lagi. Masalahnya ada yang baru, yang belakang, yang duluan tenggelam lagi. Wah ini kemana? Terus anak saya beri penghiburan. Pak bayangkan, kalau semua hadir, mau suruh duduk di mana? Kursinya terbatas, ruangannya terbatas. Berarti mulai pikirkan ibadah 2 kali kalau begitu. Kalau terlalu ada yang berdiri akhirnya enggak nyaman kan. Dan terus ini. Nah saya yakin jemaat ada di sini. Jangan mungkin merasa aduh kita kecil. Tapi kecil bisa membawa menjadi besar. Nah ini apa yang ada. Talenta yang Tuhan berikan. Anda bisa berdoa. Anda bisa kunjungan. Anda bisa membawa pengaruh. Dan gereja memang harus membawa dampak saudara. Sekalipun dalam keadaan krisis. Yuk kita tetap obey. Lakukan. Dan yang ketiga, ini tetap solid, bekerja dalam tim, walaupun dalam keadaan krisis. Kita bukan Superman, tetapi kita adalah super tim. Superman merasa segalanya semuanya, dilakukan sendiri, keberhasilan karena saya. Tetapi mau saya katakan, gereja yang kuat, gereja yang bertumbuh, gereja berkembang, disebabkan karena solid di dalam tim. Walaupun dalam keadaan
krisis. Coba perhatikan di sini. Lalu berkatalah Elisa, pergilah mintalah bejana-bejana dari luar, daripada segala tetanggamu. Bejana-bejana kosong tetapi jangan terlalu sedikit. Kemudian masuklah, tutuplah pintu. Sesudah engkau dan anak-anakmu masuk, lalu tuangkanlah minyak itu ke dalam segala bejana, mana yang penuh angkatlah. Pergilah perempuan itu daripadanya, ditutupnyalah pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk. Dan anak-anaknya mulai mendekatkan bejana satu demi satu. Ini dikatakan kepadanya, sedang itu terus menuangnya. Lihat tim di situ. Bukan hanya ibunya tetapi anak-anaknya mau terlibat. Ada yang mengatur, ada yang menyiapkan. Mungkin kalau hanya ibu janda itu, dia nggak akan mampu. Kemudian karena begitu banyaknya, dikatakan tidak jumlah berapa, tetapi banyak. Untuk atur menuangkan satu demi satu dari minyak yang itu. Dari jemaat yang masih, nggak saya katakan kecil, yang masih kecil ini. Ketika satu dengan yang lain sinergi membangun satu tim. Dan ini bukan gerejanya Pastor John, tetapi inilah gereja Tuhan yang Tuhan percayakan bahwa setiap anggota bertanggung jawab karena Tuhan memberikan talenta kepada saya dan ini yang bisa aku berikan. Mungkin aku bisa hanya mengatur bejana, aku bisa menuangkan. Dan apa yang terjadi saudara? Mujizat terjadi di situ. Mujizat terjadi. Bahkan apa setelah penuh, setelah mengatakan bayarlah dan sisanya untuk hidupmu. Setiap kita bisa lepas dari krisis karena Allah hadir di tengah-tengah krisis. Paulus mengatakan Allah turut bekerja di dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Ada kalanya mengapa Tuhan aku bukankah sudah rajin doa, rajin ikut gereja, rajin persembahan, rajin care group, tetapi kenapa hidupku seperti ini? Allah kadang-kadang kita nggak terima, kita protes, tetapi Tuhan izinkan semuanya ini. Ada masuk Tuhan dan percayalah Tuhan akan menjadi mitramu dalam menyelesaikan persoalan itu. Dari situlah kita bisa melihat mujizat Tuhan. Ke gereja kadang-kala sedikit orang, ke gereja hanya cari nyaman. Nyaman belum tentu aman. Tetapi carilah gereja yang membuat engkau aman. Karena ada di situ Yesus hadir. Amin. Nyaman belum tentu aman. Tetapi kalau aman, pasti nyaman. Amin. Paling tidak ini akan menjadi berkat bagi kita. Apapun masalahmu dan pergumulanmu hari ini, saya tidak tahu persis. Tetapi saat ini saya percaya bahwa setiap kita yang hadir, punya masalah, punya beban. Dalam kehidupanmu, dalam pekerjaanmu, dalam usahamu, ataupun malah keuanganmu. Atau saat ini pulang, pada saat ini kau berpikir, aduh, memang kau nggak ditinggalkan oleh nggak seperti janda ini. Tetapi mungkin pulang, aduh mungkin lumbungku kosong. Hari ini berasku hanya tinggal sedikit. Keuangan sedikit, anak-anak saya sebentar lagi sekolah dan perlu uang. Tapi masa katakan hari ini, jangan fokus pada apa yang tidak engkau punya. Engkau punya tangan, engkau punya Tuhan yang lebih besar. Saat itu lipatlah tanganmu dan tunduklah dan berdoa. Tuhan inilah keadaanku. Inilah yang sesungguhnya terjadi dalamku. Aku percaya engkau adalah Allah El Shaddai. Engkau mampu melakukan segala perkara. Kalau janda itu engkau tolong, apa bedanya dengan aku Tuhan? Engkau sanggup menolong aku. Mari kita bersama-sama berdoa. Haleluya Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur atas kebaikan-Mu. Dan atas kemurahan-Mu, kami menyadari Tuhan hidup ini hanya akan anugerah-Mu. Kalau toh kami saat ini ada, semua itu tidak pernah lepas dari anugerah-Mu, dari kebaikan-Mu, dari kemurahan-Mu. Kami menyadari Tuhan akan kekurangan kami. Tetapi kami tidak mau fokus pada kekurangan kami. Kami mau stop dan kami melihat bahwa Engkau lebih besar daripada masalah yang kami hadapi. Tuhan kami mau berdoa. Kalau ada jemaat-Mu yang saat ini sedang mengalami mungkin kelemahan tubuh secara fisik. Kami percaya tangan-Mu yang berlubang paku bukan berarti tangan yang lemah. Kami mau berdoa tumpangkan tangan-Mu Bapa. Jamah dia dan sembuhkan dalam nama Yesus.
Katakan ketika engkau saat ini datang dengan penuh kelemahan tubuh, katakan, aku percaya Tuhan engkau telah menjamah dan menyembuhkanku. Mungkin saat ini sedang bergumul masalah keuanganmu. Katakan, Tuhan, engkau segala sumber berkat bagi kami. Memang uang tidak dibawa mati, tetapi segala sesuatu memerlukan keuangan bagi kami. Tapi kami percaya Tuhan, bahwa engkau segala sumber berkat bagi kami. Mungkin saat ini keluargamu mengalami kekrisisan, kekeringan kasih. Katakan, Tuhan, aku rindu genangan air sungaimu, kasihmu engkau alirkan atas hidup kami. Terima kasih Yesus. Mau saya katakan apapun masalahmu, angkatlah tanganmu, katakan kepada Tuhan, aku yakin bahwa engkau sanggup memulihkan keadaanku, sanggup membalut lukaku, dan sanggup memenuhi segala keperluanku Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Berkati jemaatmu di tempat ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya katakan, amin. Kita akan akhiri ibadah kita, ya kita bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya, terima kasih Tuhan. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamatku. Engkau alasan selamatku hidup. Engkau alasan selamatku hidup. Bukan sekedar lagu yang keluar dari mulut kami Tuhan, tetapi ini pernyataan kami di hadapan-Mu, bahwa kami tidak bisa hidup di luar kasih-Mu Tuhan. Itu sebabnya doa kami, Tuhan, pegang erat kehidupan kami. Kami tahu kami harus menghadapi tantangan dalam kehidupan kami, seperti firman yang sudah kami dengar Tuhan. Ada krisis yang bisa kami alami, ada krisis yang bisa terjadi. Ada masalah, ada pergumulan bisa saja terjadi dalam hidup kami Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, Engkau yang akan memegang erat kehidupan kami. Engkau tidak pernah melepaskan kami. Engkaulah solusi bagi setiap pergumulan masalah dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu berdoa secara khusus untuk Pastor Kor, untuk kesempatan yang Tuhan berikan. Kami boleh mendengar firman-Mu melalui hamba-Mu Tuhan. Biarlah kebenaran demi kebenaran ini menjadi kebenaran yang hidup dalam hidup kami. Itu akan mewarnai hidup kami hari lepas hari Tuhan. Kami percaya Tuhan, setiap prinsip-prinsip yang kami dengar hari ini Tuhan, tertanam dalam hidup kami Tuhan. Betul-betul mewarnai hidup kami. Berkati hamba-Mu di dalam kehidupan secara pribadi, di dalam keluarga, di dalam pelayanan mengembalakan IFGF Mataram Tuhan. Bukan hal yang mudah, tapi kami percaya Tuhan, Engkau sendiri yang akan mendampingi Tuhan. Engkau yang akan menuntun dan memberkati, memberikan hikmat. Keputusan demi keputusan yang diambil kami percaya Tuhan yang akan mengarahkan, Tuhan yang akan menolong. Kami berkatakan itulah yang terjadi Tuhan. Untuk kehidupan hamba-Mu Pastor Kor ya Tuhan, kami perkatakan di dalam nama Tuhan Yesus, itulah yang terjadi. Bahkan jika ada Tuhan, hasrat kerinduan dalam hati hamba-Mu Tuhan, Engkau yang paling tahu, Engkau yang paling mengerti ya Tuhan. Dan firman-Mu mengatakan, Engkaulah yang akan menggenapkan apa yang menjadi hasrat dan keinginan kami, seperti firman-Mu katakan. Melalui segala kebaikan-kebaikan-Mu Tuhan, itu yang Tuhan nyatakan bagi kehidupan hamba-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami perkatakan, itulah yang terjadi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Tuhan memberkati, Tuhan setiap jemaat Tuhan hari ini. Kami percaya
Setiap kami yang hadir pada malam hari ini Tuhan, kami pulang, kami tahu ada berkat yang kami boleh bawa. Dan kami saat ini perkatakan ya Tuhan, kalau ada di antara kami yang datang dengan sakit penyakit, kami percaya Engkau Allah Jehovah Rafa, Allah yang menyembuhkan ya Tuhan. Mari jemaat katakan di dalam nama Yesus, Tuhan yang memberikan kesembuhan. Ada sanak family, saudara kami yang sakit, hamba-Mu tidak bisa sebutkan nama. Ada di antara saudara kami yang sakit Tuhan, Engkau yang menjamah Tuhan, berikan kesembuhan. Hari ini kalau ada di antara kami yang datang dengan suatu kebutuhan Tuhan, pertolongan-Mu, jalan keluar untuk setiap masalah yang dihadapi. Hari ini kami perkatakan, bahkan setelah kami mendengar firman-Mu, setiap mereka yang membutuhkan jalan keluar, terjadi Tuhan, firman itu digenapi Tuhan dalam kehidupan mereka semua, sehingga mereka akan mengalami jalan keluar dari Tuhan. Kalau ada di antara kami yang harus mengambil keputusan-keputusan penting dalam hidup, Roh Kudus Engkau yang mengarahkan, Engkau yang akan menuntun, supaya setiap keputusan-keputusan yang diambil adalah keputusan yang sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Sehingga betul-betul Tuhan, kalau itu dari Tuhan, maka semuanya pasti yang terbaiklah yang terjadi Tuhan. Terima kasih, berkati setiap umat-Mu, setiap jemaat Tuhan di tempat ini ya Tuhan. Bagi mereka yang tidak hadir saat ini, dimanapun mereka berada Tuhan, Engkau juga ada di sana. Engkau menyertai kehidupan mereka. Apapun yang mereka hadapi, apapun yang mereka gumulkan, Engkau yang tahu dan Engkau yang bertanggung jawab. Allah yang bertanggung jawab untuk kehidupan mereka Tuhan. Pasti Tuhan akan menyatakan kuasa-Mu, pertolongan-Mu atas kehidupan mereka semua. Terima kasih Tuhan. Jemaat yang dikasih Tuhan, angkat tangan-Mu dan terima berkat dari Tuhan. Percayai kebenaran firman Tuhan, katakan amin. Katakan yes, haleluya. Kalau engkau percaya, itulah yang terjadi dalam hidupmu. Jemaat yang dikasih Tuhan, jadilah engkau orang percaya yang mengandalkan Tuhan dalam kehidupanmu. Karena Tuhan akan membuat engkau seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Engkau tidak pernah takut tahun-tahun kering. Karena apapun yang diperbuat tanganmu, Tuhan akan buat berhasil. Engkau akan terus naik dan tidak turun. Engkau jadi kepala dan bukan jadi ekor. Surga terbuka, dibukakannya tingkap di langit, dicurahkan berkat bagi setiap engkau. Firman Tuhan katakan, apa yang dicari oleh bangsa-bangsa, Bapamu yang di surga tahu bahwa engkau pun memerlukan semuanya itu. Firman Tuhan katakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Pegang janji firman Tuhan. Pada akhirnya Tuhan, hanya bagimu-lah segala hormat, pujian, kemuliaan. Dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Jemaat yang dikasih Tuhan, pulanglah ke rumahmu masing-masing dengan membawa berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Roh Kudus menyertai engkau mulai sekarang ini sampai selama-lamanya. Orang percaya, katakan bersama, amin. Haleluya.